Musik itu hadir di semua momen ya. Bahkan di perang sekalipun ada musik. Bencana alam ada musik. Untuk menyerukan perdamaian ada musik. Dan musik itu yang jadi bahasa pemersatunya. Ketika pertama kali melihat atau mendengar berita tentang teman-teman atau saudara yang terkena dampak, hati kami menangis. Kami juga ikutan sakit. Musik itu jadi bahasa yang boleh dibilang mungkin paling gampang untuk dijangkau ya, untuk mengobati rasa sakit yang dialami itu. Hai sahabat Kompas TV, aku Edika. Hari ini bakalan ngobrol mengenai aksi di mana musik bisa berubah menjadi alat pertolongan untuk sesama, terutama untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang menjadi korban banjir di Sumatera beberapa waktu lalu. Dan hari ini aku gak sendiri, aku ditemenin sama salah satu gitaris yang akan ikut hadir nanti di Gitaris untuk Negeri bareng Mas Kongko. Halo Mas Kongko. Halo Mas. Ya. Mas Kongko, kabarnya baik? Alhamdulillah sehat. Iya, kalau kita lihat kan belakangan cuaca memang lagi nggak tertebak ya. Mas Kongko. Ya. Kalau kata orang, pembicaraan itu harus dimulai dari topik paling penting. Jadi aku langsung ke poinnya. Mas Kongko sibuk apa belakangan ini? Nih, podcast. Ini pertanyaannya sangat penting ya. Kalau saya pribadi kesibukan ya yang pasti bermusik ya, karena memang saya di situ gitu. Jadi dengan band saya Electric Cadillac juga kebetulan saya bikin sama teman-teman bikin komunitas blues di Jakarta namanya Blueshoot. Nah, kesibukannya itu, dan di luar itu juga bantu paguyuban Gitaris untuk Negeri ini. Kebetulan akan bikin acara di Kompas TV ini. Iya. Berarti tentunya salah satu yang bikin yang jadi kesibukan belakangan ini adalah persiapan ya untuk konser Amal Gitaris untuk Negeri. Nanti hari Senin ya? Hari Senin. 26 Januari 2026. Yep. Gitu, dan bisa disaksikan di Kompas TV nih, sama Kompas TV. Nah, Mas Kongko, kalau kita ngeliat posternya, kita lihat informasinya di mana-mana, ada banyak gitaris musisi gitu ya, vokalis juga yang akan ikut ambil bagian di konser Amal ini. Jadi di tengah kesibukan jadwal tur, rekaman gitu ya, namanya musisi ya. Apa sih hal pertama yang terlintas di pikiran Mas Kongko begitu mendengar bencana alam, banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera beberapa waktu lalu? Ya, kalau yang paling gampang, kalau buat saya pribadi yang lihat, itu saudara gue tuh yang kena bencana tuh. Jadi mungkin hampir sama teman-teman yang lain ya, seperti Mas Bujana. Jadi rasa empatinya yang keluar. Wah, kita harus bikin sesuatu nih untuk membantu mereka gitu. Itu yang pertama kali keluar. Gitu. Jadi yuk gerak yuk, langsung begitu. Akhirnya beberapa teman-teman yang memang bantu untuk ngurusin paguyuban ini, ada selain Mas Bujana ada Mas Rido Sleng, Mbak Endah Widya Stuti, Denny Casmala, Andre Dinut, Rama Niji, dan saya. Terus ya biasanya ngurusin kami bertujuh itu. Yuk gerak, sama Mbak Opi Anda Resta. Yuk gerak yuk, ayo. Nah, semuanya sepakat begitu. Biasanya kita yang ngurusin. Oke, kita coba bagaimananya ya. Tapi keren ya. Maksudnya gini, memiliki perasaan atau empati untuk bisa tergerak di begitu mendengar informasi mengenai bencana alam kayak gitu. Itu kan bukan hal yang empati itu bukan sesuatu yang bisa muncul tiba-tiba gitu, tapi dibangun gitu. Nah, jadi Mas Kongko, pertanyaanku berikutnya adalah gimana sih Mas Kongko ini, kapan gitulah tepatnya ya? Apakah mungkin ada momen tertentu yang memang Mas Kongko ini merasa bahwa musik ini, aku nangkepnya selama ini musik ya cuman hiburan gitu. Ternyata lebih dari itu kan, kalau dari cerita itu tadi, bahwa musik juga bisa menjadi perpanjangan tangan untuk pertolongan saudara-saudara kita. Betul. Momen apa sih mungkin Mas Kongko bisa cerita dulu, di mana Mas Kongko merasa bahwa musik ini nggak cuma hiburan, ini juga untuk membantu saudara-saudara yang terkena musibah mungkin. Iya, kalau saya pribadi, ketika saya sadar bahwa musik ini adalah bahasa yang universal untuk menyampaikan semua apa yang kita rasa, apapun bentuknya itu gitu. Makanya musik itu hadir di semua momen ya. Bahkan di perang sekalipun ada musik. Bencana alam ada musik.
untuk menyerukan perdamaian ada musik. Nah, dan musik itu yang jadi bahasa pemersatunya. Dan ketika saya sadar itu, makanya banyak musisi yang menyampaikan message-nya lewat liriknya, musiknya, yang dibalut musiknya. Dan itu saya sadar, ini nih di sini momennya nih, gitu. Dan jadi kayak lebih peka aja sih. Gitu. Tapi Mas Kongko juga nulis lagu. Iya, betul. Jadi kalau nulis lagu, mostly lagu yang ditulis itu tentang apa sih? Karena kan kebanyakan lagu, kalau kita dengar dari lagu-lagu yang rame, pasti tentang cinta, paling sering didengar. Tapi kalau Mas Kongko sendiri, kalau nulis lagu itu, lebih sering nulis tentang apa, Mas? Kalau saya pribadi sama baik entah saya sendiri atau sama band, kebanyakan apa yang saya alami, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, itu sih. Kalau kebetulan kalau jenis musik yang saya mainkan pun juga nggak umum ya, gitu. Blues. Jadi ya udah gitu. Jadi maksudnya kita bikin apa yang memang hati kita mau buat. Jadi apa yang ada di sekitar, yang dekat dengan kita gitu ya, apa yang kita lihat, dengar, rasa gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kayak kemarin itu ada berita bencana alam di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga Aceh gitu. Kalau Mas Kongko sendiri punya kayak kedekatan emosional nggak dengan daerah-daerah tersebut? Kebetulan kalau saya pribadi ada saudara, ada teman-teman yang juga berasal dari sana, dan kebetulan juga di komunitas blues yang saya bikin ada teman yang salah satu dari daerah yang terdampak di Aceh. Dan kami masih kontak, terus namanya Eki kebetulan gitu ya. Eki gimana? Saya masih update terus sampai sekarang. Pas waktu gawat-gawatnya, iya nih bang, airnya masuk ke sini. Terus untung kalau yang rumahnya dia nggak masuk gelondongan kayunya dan segala macamnya gitu. Cuma lumayan kena dampak lah rumahnya dia. Kemudian gimana kabarnya Eki dan keluarga sekarang? Alhamdulillah. Aman ya? Aman. Selamat ya. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat kemarin itu ya, di pemberitaan juga gitu ya, atau mungkin teman-teman yang sahabat Kompas TV yang mungkin kemarin sempat jadi relawan juga ke daerah-daerah terdampak, mungkin bisa cerita di kolom komen. Itu kita melihat bagaimana bantuan itu datang, bantuan itu menyelamatkan saudara-saudara kita yang ada di sana yang memang membutuhkan. Nah, jadi di gitaris untuk negeri ini kita langsung aja ngebahas teknisnya nih, Mas Kongko. Ada daftar penampil konser amal mulai dari The Legend Ian Antono, ya. Om Ian. Bahkan ada musisi muda kayak Nadif Basalama, gitu ya. Jadi gimana nih kalau Mas Kongko sendiri ngelihat ini kolaborasi ini lintas generasi nih loh, yang main di gitaris untuk negeri. Nah, itu apa yang bisa Mas Kongko ceritakan? Sebelum ke situ saya mau sampaikan salut sih sama Om Ian. Sudah berapa kali kesempatan gitaris untuk negeri ini, beliau selalu dari pertama, Om akan ada acara begini gitu. Yang terakhir untuk Cianjur kan di sini juga. Oh iya, Cianjur. Mereka beliau nggak pakai mikir 1-2 kali. Ayo saya ikut. Dan yang terakhir ini pun, ayo saya ikut. Luar biasa sih. Empatinya beliau tuh luar biasa banget. Nah, terus nantinya di sini nggak cuma lintas generasi, tapi juga lintas genre. Lintas genre, terus benar-benar dibikin di crossover, dicampur. Jadi yang kalau dulu pernah di sini, yang gitaris rock semua main bareng di satu lagu. Yang blues semua. Nah, sekarang enggak. Lagunya apa dan kita campur-campur. Jadi entah yang misal di satu lagu ini, lagu daerah misalkan, ada gitaris metal, ada gitaris blues, ada gitaris jazz atau klasik. Jadi di satu lagu. Bakal lucu tuh. Berarti itu salah satu kejutan yang akan muncul nanti ya. Yep. Di gitaris untuk negeri ya. Jadi buat sahabat Kompas TV yang mau menantikan berbagai elemen
seni musik gitu jadi satu. Iya. Ya, wah gimana ya kalau ngelihat musik tapi versi gado-gado ya. Dan nih banyak yang di luar zona nyamannya semua tuh. Oke. Nanti berarti apa namanya Mas Kongko juga akan berkolab sama gitaris dari genre lain dong ya? Iya. Oke, kita lihat ya gimana blues campur apa nanti kira-kira. Boleh di sneak peek nggak? Rahasia? Kasih tahu nggak ya? Cila sih. Kebetulan ada beberapa gitaris di setiap lagu. Oke. Jadi campur-campur sih. Oke. Yang kebetulan saya dapat lagu nanti campur-campur. Dua-duanya beda-beda. Oke. Nah, buat sahabat Kompas TV, pengen denger blues campur apa? Nah, coba di kolom komentar ya. Campur aduk. Campur aduk, aduh. Nah, kalau tadi tentang apa namanya aransemen, tentang collab gitu ya. Tapi ada gak sih nanti mungkin pemilihan lagu tertentu yang disiapkan secara khusus untuk membangkitkan semangat teman-teman kita penyintas yang ada di Sumatera? Ada juga? Ada, dan kebetulan juga rencananya insya Allah kami akan bawain lagu daerah yang berasal dari sana tentunya. Oh, berarti dari mana? Dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh? Iya. Oke. Gitu. Seperti apa? Lihat nanti. Nanti ya. Surprise. Makanya Senin 26 Januari 2026. Jam 8.30 waktu Indonesia Barat. Jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, sahabat Kompas TV. Kompas TV. Wah, aku akan nonton sih. Aku akan nonton. Harus. Dan apa namanya? Dan di situ juga kita bisa ikut apa ya namanya? Ambil bagian untuk beramal ya. Iya, betul. Mungkin boleh diceritain kalau teknisnya gimana buat teman-teman yang mau ikut ambil bagian beramal ya. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu, mungkin dari sekarang kalau teman-teman mungkin lihat ya sahabat Kompas TV, lihat di beberapa gitaris-gitaris yang akan main, di situ ada Om Yan Antono, ada Ridho Hafiz Leng, ada Mas Dewa Pujana, ada Gugun, ada banyak lah, termasuk beberapa vokalis, ada Tantri, ada Lea Simajuntak, ada Dira Sugandi, ada macam-macam. Mereka kami sudah mulai ngepost tuh poster-poster acaranya. Nah, di situ ada barcode-nya untuk berdonasi. Nanti sih harusnya di pas waktu acara nanti juga akan ditayangkan. Jadi bisa untuk berpartisipasi. Iya. Itu dibutuhin banget soalnya. Iya. Jadi buat sahabat Kompas TV yang mau ikut ambil bagian, ya tinggal scan, gampang ya. One scan away gitu untuk ikut berdonasi, untuk ikut membantu saudara-saudara kita terdampak bencana di Sumatera. Nah, katanya gini nih. Ini ada tulisan di naskahnya nih, Mas Kongko. Bagi seorang gitaris, instrumen adalah suara kedua. Buka kurung, benar. Nah. Kira-kira pesan apa yang Mas Kongko pengen sampein lewat nada yang mungkin nggak bisa tersampaikan lewat kata-kata gitu. Kan katanya kalau seniman musik ya dia tuh bersuara, berkata-kata lewat nadanya gitu. Iya. Nah, pesan apa yang ingin Mas Kongko sampaikan? Ya, semoga dengan nada yang kami akan sampaikan nanti bisa menyentuh sahabat Kompas TV semua. Untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang terdampak di Sumatera kemarin lewat nada itu. Jadi fokus program ini ya adalah untuk sorotannya ke teman-teman dan saudara kita yang ada di sana. Kita yang di sana. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat lagi nih narasi dari aksi amal ini, konser amal ini, Gitaris untuk Negeri, ada di balik angka kerusakan ada kehidupan yang berjuang. Nah, gimana nih Mas Kongko melihat peran seniman untuk jaga isu pemulihan ini tetap jadi perhatian publik meski bencana udah lewat sekitar 1,5 bulan kan? Gitu. Kira-kira gimana nih perannya musisi untuk biar isu ini tetap terjaga dan perhatian kita tetap tersampaikan ke sana? Iya, jadi sebenarnya bukan hampir sama ya dengan kejadian-kejadian yang sebelumnya ya. Sewaktu terakhir Gitaris untuk Negeri itu gempa Cianjur ya. Terakhir itu. Nah, kami pun beberapa dari kami itu terjun ke Cianjur. Kebetulan saya sendiri ke sana waktu itu. Nah, di sini yang terjadi memang pada saat terjadinya kejadian atau bencana itu rame tuh langsung. Tapi kebanyakan ketika ada satu dan lain hal berita, akhirnya mulai
berkurang nih berita soal kejadian ini. Iya. Yang sebenarnya apa yang mereka alami ini nggak kecil loh, ini gede banget, skalanya besar banget, dan kerusakannya dampaknya ini gede banget. Jadi pemulihannya itu kompleks banget dan nggak bisa sebentar. Maka dari itu dengan ada program ini yang akan direncanain, ya kita coba untuk tetap membuat berita ini jadi tetap hangat, tetap di atas. Orang tetap tahu bahwa mereka masih butuh. Karena pemulihan itu nggak sebentar. Ya, dan biar orang-orang juga tahu kalau ada progres pemulihan juga di sana gitu ya. Iya. Karena mereka masih sangat membutuhkan. Di sana kebetulan ada teman juga, saya coba lihat dari sosial medianya dia. Kebetulan belum lama dia dan beberapa teman-temannya kayaknya mandiri ya, nggak terkait sama instansi manapun. Mereka menyalurkan bantuan ke Aceh. Mereka nggak sempat ke Sumatera yang lain, tapi mereka ke Aceh, dan waktu itu mereka sampai ke Aceh Tamiang. Wah, itu kondisinya masih berantakan. Itu baru-baru ini? Iya. Oke. Walaupun udah 1,5 bulan kayak kita tahu, ternyata kondisinya bantuan berjalan tapi belum sepenuhnya bisa terjamah gitu ya. Iya, mungkin sama analoginya mungkin sama seperti orang sakit ya. Orang sakit tuh ketika dia sakit berat, nggak bisa besok sembuh. Ada besok proses. Sudah ya, nggak ada proses. Dan itu butuh proses untuk sembuh itu. Iya. Ya, itu. Kita harapkan tetap ada proses sekecil apapun gitu ya. Tetap ada proses pemulihan di wilayah terdampak. Nah, jadi kalau misalnya menurut Mas Kongko, kalau misalnya nanti kita gitaris untuk negeri ya kan, terkumpulkanlah kita bantuan untuk disalurkan ke teman-teman kita. Kira-kira sektor apa sih yang paling krusial yang saat ini harus duluan nih kayak gitu, harus diutamakan untuk dipulihkan di wilayah terdampak? Apa ya? Kompleks banget sih. Kalau saya coba lihat dari video-video yang beredar gitu ya, atau bahkan saya coba ke kayak teman saya coba video call atau apa, itu kompleks banget. Jalan-jalan tuh belum sepenuhnya beres. Walhasil daerah yang dituju pun nggak segampang itu. Akhirnya bantuannya pun nggak semuanya merata bisa sampai ke semua daerah. Dan jelas mereka butuh makan, mereka butuh pakaian, selimut dan segala macam. Banyak banget kompleks. Kalau ditanya apa duluan, kayaknya banyak banget deh. Tapi kalau misalnya bisa ditakar, kalau dari cerita Mas Kongko tadi, kalau aku lihat mungkin infrastruktur ya, jalanan itu untuk pasti menyalurkan bantuan, begitu ya. Jalanan tuh pasti, karena itu rusak banget sih kemarin itu. Kehantam, hancur-hancurannya itu gila banget sih. Iya. Aksesnya. Jembatan banyak yang putus, sedangkan ada di beberapa tempat yang bahwa jembatan itu satu-satunya akses ke sana. Terus gimana nyalurinnya? Bahkan ada tempat yang sempat terisolasi kemarin itu. Iya. Gara-gara aksesnya putus semua nih, Mas Kongko. Akhirnya warga yang tadinya ada posko bantuan, jadinya nggak dapet karena itu tadi. Tapi itu dia, artinya semuanya sebenarnya berjalan beriringan ya. Kalau kita juga ya, infrastruktur, obat-obatan, makanan gitu semua. Ya. Itu semua harus berjalan beriringan gitu. Nah, terus kalau misalnya kita udah ngomongin tentang bantuan secara fisik ya. Kita tadi berbicara logistik gitu. Udah dikirim, infrastruktur udah diperbaiki. Mas Kongko sebagai musisi, mewakili teman-teman musisi lainnya dari Gitaris untuk Indonesia, kira-kira menurut Mas Kongko seberapa besar peran musik itu dapat memulihkan trauma saudara kita yang ada di sana? Ya besar banget sih, sebenarnya besar banget, dan kami berharap lewat musik ini memang benar-benar bisa nyampein pesan yang buat saudara-saudara yang terdampak itu untuk lebih bisa dibesarkan hatinya, untuk diberitahu kalau
Enggak, kalian enggak sendiri kok. Ada kami juga. Kami ada di samping kalian kok. Nggak akan ditinggal sendiri Nggak gitu akan ya. ditinggal sendiri kok gitu. Oke, Seperti oke, itu. oke. I see. Berarti gini, Mas. Aku tuh sedikit cerita mungkin ya. Banyak juga nggak apa-apa. Nggak dong, ini kan panggung Anda gitu ya. Aku sedikit cerita. Jadi dulu aku pernah nih operasi kaki gitu ya. Kemudian dokternya tuh memberikan resep obat apa namanya kalau harus diminum terus-menerus, nggak boleh putus sampai habis antibiotik. Ya. Antibiotik ternyata lambungnya nggak kuat, akhirnya mual gitu. Jadi untuk mengatasinya dokter kasih obat mual gitu ya. Jadi aku menurutku kalau kebanyakan minum obat mungkin nanti lambungnya makin luka gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk tetap minum antibiotik itu yang keras banget itu, tapi aku setelah minum obat itu aku dengar musik. Oh, Nah, oke. jadi mendengarkan band favorit, musik-musik instrumental gitu tuh katanya menenangkan gitu. Iya. Nah, kira-kira mungkin ini tips juga kali ya. Mungkin Mas Kongko bisa kasih tips kepada saudara kita yang mungkin sudah dapat akses internet gitu untuk bisa dengerin musik untuk dapat meredakan stres, meredakan ketakutan mereka gitu. Iya betul. Karena memang banyak di apa ya, di kedokteran sekalipun, bahkan dari anak di dalam kandungan pun diperkenalkan musik. Iya. Iya kan. Dan musik itu banyak jadi media untuk terapi, untuk berobat, atau bahkan kita kalau lagi sedih, kita tahu mood kita mau dengerin musik yang mana ya untuk menenangkan atau menyenangkan hati kita. Gitu. Jadi musik itu jadi bahasa yang boleh dibilang mungkin paling gampang untuk dijangkau ya. Untuk mengobati rasa sakit yang dialami itu. Iya. Jadi bangkit lewat musik gak cuma soal bantuan yang bisa kita salurkan, tapi ini juga tentang pemulihan teman-teman itu, menenangkan hati mereka gitu ya. Karena bicara jiwa ada di dalam kan soalnya gitu. Iya. Wah, kalau udah ngomongin jiwa dan musik, wah ini orangnya nih. Nah, Mas Kongko, spill kali. Itu udah ada gitar di sebelah kali ya. Oh, ini gitar ya? Langsung gitu. Bukan, itu vas bunga ya. Itu gitar. Mungkin boleh di-spill dikit kira-kira musik seperti apa nanti yang akan Mas Kongko bawa di Gitaris untuk Indonesia. Gimana ya? Tipis aja. Atau kenalin deh ke kita musik blues. Di sini banyak yang nggak tahu musik blues. Oke, langsung gitu. Pinjam ya, langsung gitu. Silahkan. Itu hanya segini dari segini yang akan ditampilkan oleh Mas Kongko nanti ya. Oke. Itu tadi ngayal aja, nggak tahu. Oh gitu. Emang beda ya kelas musisi ya. Tapi tadi bawaannya kita langsung pengen kayak yang gitu. Oke, Mas Kongko. Kalau gitu nanti Mas Kongko dan teman-teman akan tampil di konser ama Gitaris untuk negeri gitu ya. Tapi sebelum kita akan menutup pembicaraan kita pada hari ini, ya, cikit lagi ya. Tadi aku mau bilang siang, pagi, sore. Nanti kalau ditontonnya
pagi ternyata Oh iya benar. malam gitu. Nah, Mas Kongko, Mm-mm. apa yang bisa atau mau Mas Kongko sampaikan kepada saudara-saudara kita Mm-mm. yang terdampak bencana, yang mereka sekarang lagi berusaha untuk bangkit dari keterpurukannya? Teman-teman atau saudara-saudara yang terdampak di Sumatera, baik di Aceh, Sumatera Utara atau Sumatera Barat, jangan berkecil hati, tetap semangat. Kami semua ada untuk kalian. Kami juga merasakan. Kami ketika pertama kali melihat atau mendengar berita tentang teman-teman atau saudara yang terkena dampak, hati kami menangis. Kami juga ikutan sakit. Jadi sekarang kami coba untuk bikin apa yang kami rasakan untuk saudara-saudara di sana. Jadi yuk semangat terus yuk. Ya, nggak sendirian Nggak intinya sendirian. gitu ya. Jadi jangan pernah merasa kok aku selama ini kayak nggak ada yang pedulikan. Iya. Gitu. Tapi di sini ada teman-teman dari musisi-musisi, salah satunya sahabat Kompas TV yang hadir buat nemenin dan juga memberikan pertolongan gitu untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Oke, kalau tadi itu untuk keluarga kita, saudara kita yang terdampak bencana alam. Kalau untuk penonton Kompas TV nih secara general gitu ya, mungkin bisa diajak nih teman-teman sahabat Kompas TV buat nonton Gitaris untuk Negeri. Yang jelas yang pertama jangan lupa tapi harus ditonton nanti hari Senin tanggal 26 Januari ini, bisa dilihat di Kompas TV. Terus jamnya jam 20.30 waktu Indonesia Barat sampai 21.30. Yang paling penting jangan cuma nonton, yuk ikutan donasi yuk. Yes. Ikutan bantuin saudara kita yang ada di sana yuk, di Sumatera yuk. Itu donasinya hanya akan ada pas siaran aja atau sampai berapa waktu? Sebenarnya kalau teknis untuk donasinya dari teman-teman dari rekan-rekan dari Dana Kemanusiaan Kompas ya nanti. Yang jelas kayaknya sih akan di-spare untuk beberapa waktu juga. Ya. Sebenarnya sih udah dimulai juga nih. Kalau nggak salah udah dimulai ini karena promonya juga udah mulai berjalan kan. Jadi saya yakin sih pasti udah mulai ada yang masuk. Iya. Gitu. Oke. Kalau gitu nanti kita akan melihat Mas Kongko di layar televisi Sahabat Kompas TV di hari Senin. Tanggal 26. Nanti ikutan juga kan? Januari. Kenapa? Ikutan juga kan? Saya ikut nonton dong. Nyanyi dong. Kenapa ini ditodong ya tiba-tiba ya? Tiba-tiba jadi penyanyi ya. Jadi terima kasih Mas Kongko sudah mau ngobrol hari ini tentang aksi. Terima kasih juga konser anak kita Gitaris untuk Negeri. Jadi sahabat Kompas TV jangan lupa untuk nonton dan ikut donasi di Gitaris untuk Negeri untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera. Kalau begitu saya pamit, Mas Kongko pamit, sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe. Bye bye.